Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan NIM 11032300045. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membahas materi matematika diskrit tentang bab graf Euler dan Hamilton. Oke, langsung ke materinya saja. Yang pertama ada lintasan dan sirkuit Euler. Nah, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, untuk sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Euler. Dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga dengan graf semi Euler. Untuk contoh dari graf Euler itu ada bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di graf yang pertama itu dia termasuk ke lintasan Euler karena untuk lintasan jalurnya ada bentuknya seperti ini dari 3, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, kenapa kok disebut lintasan Euler? Karena dia itu tidak kembali ke titik awal dia berjalan seperti itu. Nah, sama juga dengan yang gambar graf kedua, dia juga termasuk ke lintasan Euler. Nah, untuk yang sirkuit Euler itu ada di gambar yang ketiga ini. Jadi dia dimulai dari simpul 1 dan kembali ke simpul 1 lagi seperti itu. Oke, lanjut. Terus nah, untuk yang graf yang tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler itu ada contohnya seperti gambar yang E dan F ini. Dia itu mempunyai titik mati seperti itu. Maksudnya dia tidak bisa ke simpul sebelahnya karena tidak ada jalurnya lagi seperti itu. Nah, lanjut, terus ada teorema graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi, graf Euler itu, graf Euler atau lintasan Euler itu maksudnya graf yang akan disebut lintasan Euler jika dia memiliki dua simpul keseluruhan simpulnya itu berderajat genap selain dua simpul yang berderajat ganjil seperti itu. Atau untuk yang untuk yang sirkuit Euler itu dia harus berderajat berderajat genap semua untuk setiap simpulnya seperti itu. Dan nah, ini seperti yang saya bilang tadi, setiap simpulnya harus berderajat genap seperti itu. Nah, sirkuit Euler itu sudah pasti mempunyai lintasan Euler, tetapi tidak sebaliknya. Jadi lintasan Euler belum tentu dia memiliki sirkuit Euler seperti itu. Lanjut. Untuk graf berarah itu dia memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika dia terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Jadi titik dia masuk dan titik dia keluar itu sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Seperti itu. Ini untuk lintasan Euler ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini contohnya untuk graf berarah.
yang ini Euler untuk gambar A, yang gambar B itu semi Euler atau lintasan Euler, terus untuk yang C itu bukan keduanya. Terus kita masuk ke lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Dan untuk sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasannya saja itu disebut graf semi Hamilton. Untuk contohnya bisa dilihat di graf berikut. Nah, untuk gambar pertama ini termasuk ke dalam lintasan Hamilton karena dia tidak kembali ke titik awal dia bergerak. Jadi dari 3, 2, 1, 4. Tidak kembali ke 3 lagi karena tidak ada jalurnya. Terus untuk yang graf yang memiliki lintasan Hamilton, ya benar seperti itu. Terus untuk ini untuk yang sirkuit Hamilton. Jadi dia dimulai dari manapun dia akan kembali ke titik semula seperti itu. Nah, untuk teoremanya sendiri itu yang pertama ada syarat cukupnya supaya graf sederhana dengan n lebih dari sama dengan 3, buah simpul adalah graf Hamilton, ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu ya intinya seperti itu. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, di dalam sama aja. Terus nah, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton bisa juga, dan ada juga yang mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton seperti itu. Bisa dikombinasikan lah ya. Terus ini untuk contohnya, ini graf A ini mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Terus untuk yang B ini mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler saja. Gitu. Jadi bentuk grafnya seperti ini. Jadi untuk sirkuit Hamilton itu seperti ini: 1, 5, 2, 4, 6, 3, 6, 4. Seperti itu. Untuk sirkuit Hamiltonnya 1, 5, 2, 3, 6, 4, 1. Kembali ke titik awal lagi ya. Nah, terus untuk sirkuit Hamilton dia itu bisa dengan cara 1 ke 5, 5 terus ke 2, terus ke 4 terlebih dahulu, ke 1, terus ke 3, terus ke 6, oh bentar, 1, 5, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 6, 3. Seperti itu. Jadi ya sisinya itu sudah terlalui semua persis satu kali. Ya, untuk yang ini bisa diperiksa sendiri seperti itu.
Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang materi matematika diskrit tentang penerapan graf. Jadi untuk yang pertama ada beberapa aplikasi graf, yaitu yang pertama bisa digunakan sebagai lintasan terpendek. Dari lintasan terpendek seperti itu. Jadi kita bisa mencari lintasan yang memiliki total bobot minimum. Seperti itu. Contoh aplikasinya itu dengan menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Yang kedua itu menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Nah, jadi untuk lintasan terpendek ini sendiri terdapat beberapa jenis persoalan. Nah, yang pertama itu ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua itu adalah lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Dan yang ketiga ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Jadi untuk saat ini kita hanya memilih 3 jenis persoalan saja. Yang pertama itu ada uraian persoalan. Nah, ini ya. Untuk contoh soalnya itu diberikan graf berbobot G, EF dan sebuah simpul A, tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya. Di G, asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini, simpul asalnya itu 1 dan simpul tujuannya itu 3. Satu, ketiga, kita pilih antara 20 dan 10, tentu saja kita pilih yang 10 kan. Jadi kita dapatkan jaraknya 10. Nah, kita coba menggunakan yang namanya algoritma Dijkstra ya. Jadi algoritma Dijkstra merupakan algoritma menentukan lintasan terpendek yang terkenal. Nah, jadi untuk propertinya sendiri, algoritma itu yang pertama ada matriks ketetanggaan. Seperti itu. Terus, jadi matriks I dan J, bobot sisi I dan J pada graf tak berarah, itu sama saja ya, bolak-balik. Bisa IJ dan bisa JI. Itu untuk algoritma Dijkstra. Terus untuk MII atau G titik itu sendiri, dia akan berbobot 0 karena tidak berpindah ya. Dan untuk MIJ, jika dikatakan tak hingga jika tidak ada sisi dari simpul I ke J. Jadi tidak ada jalur untuk menuju dari sisi I ke sisi simpul I ke simpul J tersebut. Itu. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua itu ada komponen yang properti yang kedua ada larik S. Yang dalam hal ini disimbolkan dalam bentuk SI. Nah, SI itu akan bernilai 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. Nah, simpul I akan bernilai 0 jika simpul I tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek, seperti itu. Terus yang properti ketiga itu ada larik atau tabel D, disimbolkan dengan simbol DI, yang dalam hal ini DI sama dengan panjang lintasan dari simpul awal S ke simpul I. Seperti itu. Ada contohnya nggak ya? Nggak ada. Oke. Beberapa aplikasi graf. Persoalan perjalanan pedagang. Ini contoh beberapa aplikasinya ya. Terus ini juga sama. Ini juga sama. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya pewarnaan graf. Jadi, sebuah pewarnaan dari graf G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G sedemikian sehingga simpul relasinya mempunyai warna yang berbeda. Nah,
Terus ada bilangan kromatik. Bilangan kromatik dari G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G, dilambangkan dengan X seperti ini, atau dalam bahasanya itu adalah C. Beberapa bilangan kromatik dari graf lengkap K6, K10, dan Kn, jadi simbolnya nanti dipakai seperti ini ya. Jadi simbol kromatiknya, terus ini simbol dari grafnya gitu. Graf ke berapa gitu. Untuk kromatiknya nanti berapa hasilnya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada algoritma Wells algoritma Wells-Powell. Algoritma Wells-Powell adalah sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu dengan cara mengurutkan simpul-simpul G dalam derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mempunyai derajat yang sama. Jadi yang kedua itu gunakan satu warna untuk mempunyai simpul pertama dan untuk mewarnai. Dalam urutan yang berurutan, setiap simpul dari daftar tidak berelasi dengan simpul-simpul sebelumnya. Jadi yang kita Jadi untuk angka yang pertama itu kita anggap kita beri angka 1 seperti itu. Kita beri warna 1. Jadi untuk setiap simpul yang bersisian dengan simpul yang sudah kita kasih warna itu sudah nggak boleh diberi angka 1 seperti itu. Kita beri angka lain selain angka 1 atau warna lain selain warna yang sudah diberikan seperti itu. Nah, terus mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses pewarnaan simpul yang tidak berwarna sebelumnya dengan menggunakan warna kedua. Nah, terus ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul telah diwarnai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita pengen cari derajat paling tinggi dulu kan katanya, tata caranya. Jadi kita cari ternyata di V1 derajatnya paling tinggi, yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kasih warna A nih di derajat sini. Jadi yang V2, V5, V4, V3, dan V6 itu nggak boleh dikasih di warna A lagi. Dikasih warna yang lain, seperti itu. Terus kita cari derajat tertinggi kedua. Bisa. Ini V4 bisa, V5 bisa, V6 bisa, V7, oh ya, jadi yang bisa itu V4, V5, dan V6. Terserah, mau dikasih warna yang mana dulu. Tapi direkomendasikan yang berdekatan dengan simpul awalnya. Jadi kita coba V4 dulu ya. Karena V1 itu A, jadi V4 kita coba beri warna dia B. Berarti simpul yang bersisian dengan V4 itu tidak boleh berwarna B lagi. Jadi V5 dan V6 itu harus berbeda warna seperti itu. Dan seterusnya. Sampai semua simpulnya terisi oleh warna. Terus angka kromatiknya berapa? Jadi jumlah warna yang kita dapatkan tuh berapa? Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis warna ya. Jadi yang 4. Ini juga sama contohnya. Cara carinya seperti sebelumnya. Dan yang ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Mungkin untuk pembahasan materi tentang penerapan graf cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.